Buka bungkusan ini, buka. Setelah dibuka, Adi kaget. Apa ini Pak? Tikus ini Pak. Bum. Jangan keras-keras. Ini udah saya potong-potong semuanya. Berarti kamu, Pak, ini daging tikus Pak. Ini mau buat apa Pak? Kamu masak. Campurkan daging ini ke semua masakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya senang sekali bisa hadir kembali menemani kalian hari-hari kalian, aktivitas kalian. Seperti biasa jangan lupa absen, terakan nama kalian, kotanya di mana, ini biar saya ini tambah kenal deket dengan kalian. Pastikan semuanya sudah absen ya kan. Kemarin seneng banget bisa membalas-balas semua komentar-komentar gitu kan ya. Dan yang belum terbalas, yang ada di kolom komentar mohon bersabar. Nanti akan saya balas satu persatu gitu ya. Oke? Cerita kali ini kiriman dari subscriber. Ini menceritakan ada seseorang yang selama hidupnya ini banyak mengalami hal-hal mistis. Hingga dia menyerah untuk hidup. Teror yang tak main-main. Hilangnya pekerjaan. Ujian hidup yang terus-menerus beruntun. Akan tetapi, di balik semua kisah-kisah mistisnya, ternyata bisa membuat dia sukses dan berhasil menyelamatkan keluarganya. Kok bisa? Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa nama tempat tokoh disamarkan dan cerita ini sudah agak lumayan lama. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Adi. Adi ini hidup dengan bapak, kakek, dan kelima adiknya yang masih kecil-kecil. Ibu Adi sendiri sudah lama meninggal dunia. Dulunya, sebelum ibu Adi ini meninggal karena Adi ini anak pertama, ibunya Adi ini selalu mengajarkan Adi ini cara memasak. Ada kan? Ini seorang laki-laki, dia setiap harinya ini diajarkan sama ibunya selama ibunya ini masih hidup. Diajarkan ini Le, nyambel itu seperti ini. Ya, nanti bawangnya segini, cabenya segini, terasinya segini Le. Nah, nanti kalau bikin sayur ini, sayurnya seperti ini Le. Ini nanti bisa dicampurkan sama ini Le. Nanti hasilnya enak. Terus menerus belajar sama ibunya. Adi pun nurut. Hingga pada akhirnya ibunya Adi ini meninggal. Adi ini bisa jadi ibu rumah tangga juga di situ. Padahal dia seorang laki-laki. Apalagi dia mempunyai adik banyak. Kadang-kadang kalau bapaknya kangen sama ibunya, bapaknya Adi kangen nih, ini bapaknya selalu ngomong sama Adi, Le, masake sing biasa bapak seneng Le, sing kesukaane bapak kalau dimasakin ibu. Iya Pak, nanti tak masakin Adi. Bapak hari ini berangkat ya Pak? Sorenan Le, bapak berangkat. Nah, di sini Adi masak untuk bapaknya. Untuk bapaknya Adi, ini seorang tukang becak. Nah, kalau kakeknya Adi, ini seorang marbot masjid. Dan kesehariannya, ini setiap hari ini pergi ke sawah. Garap sawahnya orang. Ini kakeknya Adi. Ini kenapa kakeknya Adi lebih baik hidup di masjid? Bukan karena membenci keluarga, tidak. Akan tetapi, ingin meringankan beban keluarga. Kalau ini kakek memang asli dari bapaknya Adi. Gak tega kalau hidup di situ. Kadang-kadang makan kurang mereka, apalagi kakek ada di situ. Ini kakek merasa nggak enak sendiri. Dia lebih baik menjadi marbot masjid, mengurus masjid, hingga pada akhirnya kakek ini kadang-kadang dikasih sama Pak Yai yang biasa ngisi ceramah di situ. Nah, berjalannya waktu, becaknya bapaknya Adi ini jarang yang namanya dapat penumpang. Apalagi yang biasa tempat mangkalnya bapaknya Adi, sampingnya ini sekarang dibangun pangkalan ojek. Ini yang membuat para tukang beca ini sepi. Setiap pulang bapaknya Adi ini selalu nangis. Akan tetapi tidak pernah diperlihatkan. Nah, di sini Adi ngerasa kayak, aku kok kayak gak berguna di sini. Aku kok gak bisa apa-apa di sini. Berkali-kali adiknya ini dapat surat panggilan dari sekolahan. Belum membayar ini. Hingga pada akhirnya 3 adiknya dari 5. Ini 3 adiknya ini putus sekolah, berhenti sekolah. Boom! Di sini Adi mulai kayak ngerasa, ya ampun, kenapa seperti ini? Sedangkan aku ini bisa lulus SMA. Tapi kenapa aku tak kunjung mendapatkan pekerjaan? Adi bingung. Udah kiri kanan tanya sama teman-teman, tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, hingga pada suatu malam, Adi ini nangis ya kan. Adi ini nangis, bingung gitu kan ya.
Apalagi Adi di sini ini rajin yang namanya sholat malam apa segala macam. Habis sholat malam ini Adi ini nggak bisa tidur, nangis dia, nangis. Tiba-tiba Adi kaget. Ini di pojokan lemari, jadi ada sela mungkin kurang lebih setengah meter. Di pojokan sela tersebut ini tiba-tiba muncul almarhumah ibunya. Nah, ibu, Adi kangen bu, ibu. Yang awalnya Adi kaget, ini Adi jadi ngerasa kayak kangen, rindu, udah lama gak ketemu sama ibunya. Dan pada saat itu juga ibunya hanya mengucapkan, bekal yang ibu sudah berikan kelak akan berguna untuk kamu nak. Setelah itu sosok ibunya ini menghilang. Boom. Ibu, aku gak mimpi kan? Ternyata ini berkeselanjutan. Yang awalnya ini tidak mimpi, keesokan hari ini menjadi sebuah mimpi. Terus menerus seperti itu. Bekal yang dikasih ibu hanyalah memasak, tak ada yang lain. Nah, hingga pada akhirnya, karena mungkin udah kepepet banget, udah kepentok banget, ini Adi ngomong sama bapaknya. Pak, izinkan Adi ini berangkat ke kota, Pak. Siapa tahu di kota ini Adi bisa berkembang, Pak. Adi gak tega lihat bapak. Adi gak tega lihat adik-adik Adi ini putus sekolah, Pak. Saatnya Adi ini pengen yang namanya bantu perekonomian keluarga kita, Pak. Yakin kamu mau berangkat ke kota? Iya, Pak. Doain Adi ya, Pak. Pamit sama mbahmu, pamit sama kakekmu. Iya, Pak. Akhirnya Adi pun pamit. Kakeknya langsung bilang, sing semangat, ojo tinggal ke sholat. Itu pesen mbah. Wes iku, jangan pernah kamu itu putus asa. Akhirnya Adi bertekad untuk pergi ke kota. Merantaulah Adi. Sesampainya di kota besar, Adi ini ngelamar-lamar. Hingga pada akhirnya melihat ada lowongan, dibutuhkan seorang waiters, ya kan? Adi melamar. Dan ternyata di situ, ya kan, ini memang ada orang yang tinggalnya ini gak jauh dari kampungnya Adi. Tapi memang Adi gak kenal. Kita sebut saja namanya Mas Rizky. Nah, Mas Rizky ketika tahu Adi ini alamatnya di dekat rumahnya, Mas Rizky pun langsung merekomendasikan kepada HRD yang di situ, yang dipercaya. Hingga pada akhirnya Adi diterima kerja di situ menjadi seorang waiters. Dan memang di rumah makan tersebut ini menyediakan mes. Di belakang rumah makan ini ada berderet kamar-kamar. Ini khusus buat karyawan-karyawan yang dia ini nggak pulang. Dia ini memang harus bertugas di situ sampai larut malam. Seperti itu. Pemilik rumah makan tersebut kita sebut saja namanya Pak Johan. Pak Johan sendiri, ya kan, ini ketika melihat Adi seneng. Adi orangnya ini yang memang dari kampung butuh kerjaan, ya kan. Adi ini rajin, ini yang membuat Pak Johan ini yakin, wah ini anak gak main-main. Suatu saat anak ini bakalan naik nih. Tapi entah kapannya. Adi ini benar-benar pelayanannya sangat memuaskan. Ketika ada tamu, ketika mempersilahkan tamu, penuh dengan sopan santun. Inilah Adi. Dan lagi, Adi ini tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat. Tidak pernah Adi ini kelewat. Ketika mendengar suara azan, Adi ini ngomong sama temannya, Mas, gantiin di depan sebentar mas, saya tak sholat. Oh iya, nanti gantian. Seperti itu Adi. Dan Adi pun selalu mengingatkan kepada teman-temannya yang ada di situ. Kurang lebih ada 7 orang yang tinggal di mes tersebut. Ada kepala koki di situ, kita sebut saja namanya Anton. Ini salah satu orang yang dipercaya sama Pak Johan juga nih. Nah, Anton ini bisa dikatakan dia ini yang menentukan nih bakalan laku dan tidaknya restoran tersebut. Bakalan enak dan gak makanan yang disajikan di restoran tersebut. Anton ini seorang koki dan dia pernah sekolah di luar negeri. Ini kan restoran bisa dikatakan ini besar. Nah, Adi itu gak pernah yang namanya ke dapur. Jarang sekali, kecuali dia ini ngambil pesanan-pesanan yang nanti diantarkan ke pengunjung, ke meja-meja makan. Nah, pada suatu ketika, kan, memang kondisinya ini break maghrib. Saat itu Adi melihat Mas Anton ini sedang membuang pangkal-pangkal sayuran yang menurut Adi ini masih bisa dimasak ini, ya kan? Menurut Adi ini masih bisa dimasak dan ini enak ini kalau dicampur dengan nasi goreng mungkin apa atau apa segala macam. Ini bakalan enak. Ini bisa aku jadiin rasanya manis nih. Karena dulunya Adi itu pernah diajarin sama ibunya. Nah, pada saat itu Adi ini ngomong sama Mas Anton, Mas, itu potongan-potongan itu, pangkal-pangkal itu, daun-daunnya atau apanya itu yang ada di situ, Mas, jangan dibuang ya, Mas. Loh, mau buat apa kamu?
Ya nggak apa-apa mas, saya itu malah doyan yang kayak gitu-gitunya mas. Bilangnya seperti itu. Oh kamu doyan? Yaudah nanti aku masukin ke plastik ya, biar nggak dibuang. Akhirnya sisa-sisa sayur atau apa segala macam yang menurut Adi ini masih bisa dimasak, masih bisa diolah, dikumpulin sama Mas Anton, ditaruh di plastik. Adi pun sering mengatakan ke Mas Anton, terima kasih, matur nuwun mas, terima kasih. Nah khusus Mas Anton ini memang dia itu gak tidur di situ, gak tidur di mes. Mas Anton punya rumah sendiri, gitu kan. Nah setelah malam ya kan, ketika rumah makan ini udah tutup, Adi sering iseng-iseng sayuran-sayuran tadi yang udah gak pada kepake, tapi menurut Adi ini masih seger, dia olah. Ya kan, dia masak, dia gabungin dengan nasi goreng, dengan apa yang dia pengen. Lebih ke makanan-makanan kampung, dimasak sama Adi. Ini Adi makan, ini teman-temannya ini yang lewat gitu kan ya, yang pada di mes di situ, ini nanyain Adi, "Di, baunya enak banget, Di. Nyicipin, Di." Nyicipin lah. Ketika nyicipin, boom, ini teman-temannya pada seneng. Nah Mas Rizky ya kan, yang dia memang tinggal satu daerah, wah ini makanan kampung, ini enak banget, aku minta Di. Akhirnya setiap malam Adi ini disuruh teman-temannya ini untuk masak. Di situ Adi dipuji sama teman-temannya. Karena apa? Akhirnya mereka ini nggak jajan di luar, mereka nggak nongkrong di luar, mereka lebih memilih Adi yang masak. Nanti mereka patungan ya kan, beliin Adi ini apa gitu. Padahal Adi nggak mau. Oh, nggak apa-apa mas, nggak usah, nggak apa-apa. Kamu doyan rokok nggak? Apa kamu doyan jajan? Nanti ini buat beli buat kamu. Lah kita ini jadi ngirit kok. Akhirnya setiap malam Adi memasakkan semua karyawan-karyawan yang ada di situ, tanpa mengurangi stok-stok yang akan dimasak dan yang akan disajikan di rumah makan itu. Jadi ini hanya mengolah bahan-bahan yang sudah tidak dipakai sama warung itu. Saya mau menunjukkan profil Pak Johan. Pak Johan itu bisa dikatakan ada keanehan di sini. Dia orang kaya, punya restoran, ada usaha lain. Anehnya Pak Johan kemana-mana ini naik motor butut. Selalu pakai motor butut, nggak pernah pakai motor yang bagus atau apa, nggak pernah. Atau pakai mobil yang mewah, nggak pernah. Yang pakai justru malah istrinya, ya kan? Terus beberapa saudaranya, seperti itu. Pak Johan sendiri ini pakai motor butut. Nah, pada suatu ketika Pak Johan ini entah dari mana, ya, Pak Johan ini lewatin restorannya. Pak Johan bingung kan, jam 2 malam itu kok ada beberapa lampu belum dimatikan. Ini anak-anak pada ngapain sih? Pak Johan mau ngecek, mampirlah ke rumah makannya Pak Johan. Setelah itu Pak Johan masuk. Kalian kok belum pada tidur? Mereka kaget. Iya Pak, ini Pak, kami mau makan malam. Makan malam? Iya Pak, ada chef baru Pak. Chef baru siapa? Ada Pak, si... Baru ngomong si, ini adik keluar. Teman-teman ini udah pada matang. Ini udah pada matang. Pak Johan ini tiba-tiba mencium aroma masakan capcay. Padahal biasa saja. Dan bahkan di situ tanpa daging. Gak mungkin seorang adik ini berani ngambil daging yang besok untuk dijual tanpa daging loh ya. Ya ala anak kos lah gitu hitungannya kan ya. Pada saat itu Pak Johan ini mencium aroma yang sangat sedap sekali. Bentar, Johan, Bapak pengen lihat. Ini kamu masak dari bahan-bahan yang kok seperti itu? Iya Pak, ini saya memanfaatkan bahan-bahan yang Mas Anton ini udah gak dipakai lagi Pak. Saya akhirnya memasak bahan-bahan ini Pak. Lumayan Pak, buat kita-kita ini ngirit Pak. Sebentar. Ambilin sendok, Bapak mau nyicipin. Saat itu juga Pak Johan nyicipin. Bisa bikin yang selain ini gak Adi? Bapak pengennya apa? Makanan-makanan kampung yang biasa kamu ini masak di kampung atau apa, yang kamu mungkin belajar atau apa segala macam. Besok pagi pokoknya ini nanti belanjaan datang, kamu bilang sama Anton, bilang disuruh saya, kamu minta bahan-bahan apa yang sekiranya kamu ini bisa masak masakan menu kampung. Bapak pengen nanti siangan Bapak kesini. Hingga pada akhirnya paginya Adi ini ngomong sama Mas Anton. Mas Anton, maaf Mas. Iya Di, kenapa Di? Jadi nanti saya ambil beberapa bahan, saya mau masak-masak Mas. Soalnya disuruh Bapak, saya disuruh masak makanan kampung. Nah, tumben. Buat apa Di? Bapak pengen menu masakan kampung di tempat saya Mas. Oh gitu, ya udah, pakai kompor yang sebelah sana ya. Iya Mas, makasih Mas. Akhirnya Adi mulai masak nih. Adi mulai masak. Sembari ketika memang ada orang datang, Adi ini memasrahkan kepada temannya, ya kan? Kepada teman-teman, Mas, tolong ya Mas.
Nanti kalau ada orang pesan atau apa segala macam, sampean yang ini dulu ya mas, melayani dulu. Saya tak nyiapin buat bapak. Oh iya. Karena semalam mereka juga tahu kalau Pak Johan ini datang kan, dan menyuruh Adi. Hingga pada akhirnya Adi pun masak. Dang. Setelah matang ya kan, Adi ini menaruh makanan tersebut di meja belakang. Jadi belakang rumah makan ini ada meja besar yang dimana itu khusus untuk kalau keluarga datang, keluarganya Pak Johan datang makan di situ atau apa. Karyawan juga boleh kok makan di situ. Nah, tak lama kemudian bener Pak Johan datang, ya kan, dengan menggunakan sepeda motor. Dia datang, dang. Saat dia datang, langsung nyari Adi. Di mana? Udah matang belum? Udah pak. Itu bapak tinggal nyicipin, ada di meja belakang. Pak Johan ini ke belakang. Saat itu juga Pak Johan nyicipin, ini bener-bener Pak Johan ngerasain yang wah ini di kota ini nggak ada yang seperti ini. Di sini semuanya disuruh makan dulu, suruh ngerasain. Kalau semalam saya tahu kamu mungkin mau ngambil bumbu terlalu banyak, kamu nggak enak sama saya. Kalau ini bener-bener ini luwes kamu masaknya. Coba kita makan bareng-bareng. Anton, sini. Anton sebagai chef ini juga datang ke situ nyicipin makanan. Nah, saat itu makan bareng nih karyawan-karyawan. Memang kebetulan pada saat itu warung belum ramai. Baru ada 2 pengunjung. Nah, yang ditinggal ini hanya kasir dan 1 pelayan. Saat mereka ini asik makan bareng, tiba-tiba Pak Johan bilang sama Anton, Anton, mulai besok kamu masak diajarin sama Adi. Maksudnya gimana pak? Warung kita menunya diganti atau gimana? Gimana sih pak? Saya kurang paham ini pak. Maaf pak. Gini loh, kamu besok ya kan, atau nanti malam lah, kamu datang ke sini ya kan. Ini minta diajarin sama Adi. Nanti kamu ajarin Mas Anton. Aduh pak, lawang saya ini masak kelas kampung kok suruh ngajarin Mas Anton yang udah sampai luar negeri. Ini bukan permasalahan soal luar negeri atau kampung, tapi ini soal rasa. Dan saya butuh restoran ini menunya ganti seperti ini. Ini akan menambah daya tarik orang ini. Orang yang kangen sama daerah-daerahnya ini bisa terobati ketika masuk ke restoran kita. Tahu kalian? Iya pak. Nah di sini Anton kayak ngerasa diremehkan sama Pak Johan. Lah, kok aku disuruh belajar sama waiters, sedangkan aku di sini koki. Aku chef di sini. Chef Chenko. Canda ya teman-teman. Nih Mas Anton ini kayak ngerasa apa ya? Lah kok aku jadi suruh belajar sama anak kecil. Seperti itu. Tapi hingga pada akhirnya ternyata benar. Mas Anton malamnya datang ke situ, belajar sama Adi. Walaupun ya kan, mukanya ini gak enak, akan tetapi dia nurut. Oh segini ya Di. Terus itunya potongannya. Oh jadi ini sisa-sisa ini gak usah dibuang Di. Gak usah mas. Ini kita tinggal bersihin, nanti masaknya kayak gini caranya nih. Dia nanti akan seperti ini, manis mas rasanya. Ada pedesnya juga mas. Nanti mas ngerasain deh gimana. Maaf ya mas ya, jadi ngajarin. Gak apa-apa. Saya mau belajar kok. Gak apa-apa. Padahal dalam hati Anton, ini kayak ngedumel. Singkat cerita kan, keesokan hari ya kan, ini menu jadi berubah. Tapi Anton juga mau memasakkan ketika orang ini memesan menu yang dimana karakter restoran itu yang dari awal gitu. Nah ternyata bener, orang mulai berdatangan satu persatu. Nagih akhirnya, mas aku pilih yang ini aja mas, ini makanan kampung ya mas. Iya pak, ya ini aja, ini menunya ini. Boom, jadi rame warung. Nah restoran jadi rame. Akhirnya Adi ini menjadi koki. Dia naik jabatan, yang tadinya hanya seorang waiters. Sekarang Adi jadi koki. Dipercaya sama bosnya. Bosnya juga sering datang akhirnya. Pak Johan ini sering datang. Sering memberikan uang lebih, tips lebih kepada Adi. Boom. Adi seneng di sini. Teman-temannya ini ikut bangga, ikut seneng. Apalagi Adi orangnya supel. Ketika Pak Johan ini datang ya kan, pada suatu ketika Pak Johan datang dan tahu perkembangannya, ini yang laris, ini menu yang mana, hingga pada akhirnya Anton ini dibilangin, Anton, ini menu-menu yang kayak gini nanti belanjanya mulai dikurangin, kamu bilang sama yang bagian belanja. Nah, kamu sekarang belanjanya fokus yang kayak masakan-masakan Adi aja, ya. Iya Pak. Jadi masakan Anton ini bisa dikatakan hampir jarang ada yang memesan. Akhirnya rumah makan Pak Johan ini tambah ramai terus menerus. Restorannya ini tambah laku, laris. Ini yang membuat Adi ini sering mendapatkan uang lebih dari Pak Johan. Ketika gajian Pak Johan ini memberikan yang lebih. Adi di sini ya kan, ini bertekad untuk membeli motor. Bertekad membeli motor walaupun motor-motor jelek. Pak Johan pun bilang, kamu kalau di kota harus punya tabungan.
Minimal kamu beli motor. Nanti tak tambahin bapak. Iya Pak, Adi pun beli motor. Walaupun second, ya kan? Nah, berjalannya waktu Adi bisa ngirim ke keluarga. Dikirim lewat tetangganya, ya kan? Nanti tetangganya ini nganterin uang ke sana. Adi pun sudah bisa mulai membeli handphone. Pada saat itu keluaran pertama handphone lah, ya kan? Ini Adi telepon terus sama tetangganya. Mbak, sampein ya Mbak sama Bapak. Kalau saya baik-baik saja di sini, uangnya sudah saya kirim. Iya, nanti saya sampaikan sama Bapak. Adi seneng. Berjalannya waktu Adi lagi senang-senangnya, ini tiba-tiba pada suatu ketika siang-siang, Adi yang sedang masak di dapur dan banyak para pelanggan yang berdatangan di situ, tiba-tiba ini digegerkan salah satu pengunjung di situ yang lagi makan muntah tiba-tiba. Apa ini makanan apa? Tak lama kemudian disusul meja selanjutnya. Ini ada 4 orang tiba-tiba muntah secara bersamaan. Makanan apa ini? Makanan apa ini? Gegerlah di situ. Adi bingung yang lagi masak. Keluar. Kamu jelasin ke mereka. Maaf Bu, Ibu kenapa? Kamu ini gimana? Ini restoran macam apa? Ini yang bikin kalian ini nggak bisa naik-naik kayak gini. Giliran udah berkembang malah menunya ada racun-racun kayak gini. Ini racun pasti. Enggak Bu, beneran saya nggak meracun. Ada lagi yang ngomong, iya ini pasti jangan-jangan ini ada racunnya ini, atau jangan-jangan ini bahan-bahannya udah nggak layak dipakai ini. Wah, Adi bingung di sini. Kabar tersebut sampai telinganya Pak Johan. Pak Johan yang sedang menangani bisnis lain, Pak Johan pun tiba-tiba datang. Saat datang warung sedang terjadi keributan. Jadi kasirnya ini telepon Pak Johan, Pak ini di rumah makan kayak gini Pak. Pak Johan masuk ke dalam rumah makannya, Pak Johan kaget. Ada yang muntah, ada yang marah-marah, ada yang segala macam. Dan pada akhirnya Pak Johan pun menenangkan. Pak Johan siap mengganti rugi semuanya. Kabar rumah makannya Pak Johan ini banyak orang yang keracunan, banyak orang yang muntah segala macam, dilarikan ke rumah sakit gitu kan ya. Ini sampai ke warung-warung lain, ke rumah makan lain yang jaraknya ini tidak jauh dari situ. Dari telinga ke telinga segala macam, akhirnya menyebar luas. Pak Johan pun bingung. Istri Pak Johan, Bu Tasya ini ikut geram. Ini kenapa kok bisa kayak gini Pak? Iya Bapak juga bingung Bu. Pada akhirnya Adi pun ketika Pak Johan di rumah makan, Adi pun di sini, dia ini minta maaf ke Pak Johan. Pak, maafin saya Pak, gara-gara saya ini semua jadinya seperti ini dan akhirnya rumah makan kita jadi sepi Pak. Gak apa-apa, sabar. Ada kalanya nanti rame lagi. Kamu jangan berpikir seperti itu. Tapi enggak Pak, ini kesalahan saya Pak. Ini kesalahan saya. Ini mungkin kesalahan saya Pak. Saya ini padahal udah berusaha semaksimal mungkin. Ini benar-benar steril, bersih segala macam, tapi kok masih saya ini kecolongan Pak. Maafin saya Pak. Saya tidak ada niat mau meracun atau apa, saya tidak ada niat Pak. Sabar, gak apa-apa. Nanti juga rame lagi. Yang jelas saya juga sudah tanggung jawab ke orang-orang. Jadi tidak ada yang akan nuntut. Udah tenang saja kamu. Lagian mereka ini juga gak sampai mati kok. Udah, kamu jangan seperti itu. Besok masak lagi seperti biasa. Akan tetapi berjalannya waktu, rumah makan semakin sepi. Yang awalnya pengunjungnya ini bisa puluhan, ini mentok jadi 3 orang, 5 orang dalam sehari. Sepi banget. Hingga pada suatu malam, Pak Johan ini entah dari mana, ya kan? Pak Johan melihat ada aktivitas seperti biasa, mereka ini pada makan. Pak Johan pun mampir di situ. Dan Pak Johan menyuruh salah satu karyawan untuk membikinkan kopi Pak Johan. Pak Johan pun melamun di depan restorannya. Duduk di situ, di bawah tenda payung, Pak Johan pun melamun. Pada saat itu, ini justru Adi yang nyamperin membawakan kopi. Pak, ini kopinya Pak. Loh, kamu bukannya kamu yang biasanya masakin buat anak-anak kalau makan malam? Enggak Pak, kali ini diminta sama temen Pak. Dia yang masak. Saya masih ngerasa bersalah Pak. Udahlah, duduk sini. Pada saat Adi ini duduk di sampingnya Pak Johan, Adi menemukan hal aneh. Adi melihat wajah Pak Johan ini pucat, keringatnya ini dingin, mukanya ini benar-benar agak membiru. Adi ngomong, Bapak ini kecapean apa gimana Pak? Bapak dari mana ya Pak? Maaf Pak kalau saya lancang Pak. Enggak apa-apa, mungkin saya sedikit kurang istirahat. Tapi enggak apa-apa. Percayalah, Adi, perlu kamu tahu, dulu saya ini juga sama kayak kamu sebelum saya sukses seperti ini. Saya juga seorang karyawan. Saya berusaha semaksimal mungkin agar saya ini bisa membuat sebuah bisnis.
Akan tetapi saya ini tidak di bidang itu. Saya tidak bisa memasak. Saya dibantu orang untuk membesarkan sebuah rumah makan dan beberapa bisnis saya. Jadi saya tahu kapan perusahaan itu mundur, kapan perusahaan itu maju, bagaimana kita ini menyikapinya. Ya Pak, tapi saya ini kayak ngerasa bersalah. Tidak. Ini sebagai bentuk kewaspadaan ketika kamu memulai bekerja lagi. Ya Pak, maafin saya Pak. Saya bingung Pak. Enggak, udah. Saya bilang tidak ada kesalahan di sini. Kalau menurut kamu, saya ini salah nggak? Tidak memecat kamu. Ya harusnya Bapak memecat saya Pak. Paling tidak Bapak ini sudah tidak memakai saya lagi Pak. Kamu tahu nggak? Kenapa Bapak ini tidak memecat kamu? Oh iya Pak, kenapa ya Pak? Saya kemarin malah sudah sempat pikiran, nanti saya jangan-jangan dipecat. Terus saya harus nyari kerjaan lagi. Dengarkan Bapak ngomong. Walaupun kita ini beda agama, tapi Bapak ini salut sama kamu. Kamu ini rajin beribadah. Sesibuknya kamu, tanpa kamu ketahui, saya ini selalu melihat kamu beribadah, memohon, berdoa, dan kamu selalu mendoakan restoran ini. Saya dengar doa kamu. Saya tahu itu. Iya Pak. Itu yang membuat saya tidak berniat sedikit pun membuang kamu. Tidak ada niat itu. Suatu ketika di kemudian hari nanti yang akan datang, ketika kamu mungkin sudah tidak di sini, jangan lupain sini. Dan yang pasti kamu harus berkembang. Bapak pengen kamu menjadi seorang pemilik rumah makan yang besar. Amin Pak. Amin Pak. Itu semua Adi lakukan ini berkat almarhumah Ibu Adi Pak. Dulu memang Ibu Adi ini selalu ngajarkan masakan-masakan kampung Pak. Nah itu, mungkin itu satu bekal yang akan membawa kesuksesan kamu. Pada saat mereka ngobrol, Adi ini melihat tangan Pak Johan ketika minum kopi. Ini benar-benar bergetar. Pak, Bapak sakit apa gimana? Gak apa-apa, udah kurang istirahat aja. Minum kopi lagi. Setelah minum kopi ya kan, Adi ini tiba-tiba melihat di seberang jalan. Adi dikagetkan. Ini di semak-semak ya kan, di seberang jalan. Ini berdiri, ini ada makhluk besar ya kan, memakai jubah. Matanya ini merah, mukanya ini gak kelihatan. Matanya ini menyala. Dan makhluk yang tinggi besar itu tadi memakai jubah hitam, membawa tongkat. Makhluk apa itu? Ketika Adi ini kembali lagi ngobrol sama Pak Johan, ya kan, ini mau ngomong, ada makhluk apa itu Pak, ya kan? Ini Pak Johan duluan yang ngomong. Kamu kenapa? Pak, itu apa? Tiba-tiba makhluk tersebut hilang. Adi bingung. Makhluk apa itu? Tinggi besar, kan kelihatan banget di seberang jalan. Kurang lebih jarak antara Adi duduk dan Pak Johan, ya kan? Ini ke tempat makhluk itu, ini kurang lebih 30 meter. Jadi kelihatan ini makhluk udah nggak sewajarnya. Misalkan orang ini udah nggak wajar, 3 meter. Saat itu Pak Johan bilang, ya udah, ini sudah hampir pagi, besok pagi kamu harus buka lagi toh. Saya tak permisi dulu, saya pamit. Iya Pak, kalau gitu Bapak hati-hati. Oh ya, satu lagi dengerin pesan Bapak. Apa ya Pak? Kelak, kalau kamu punya istri, pilih istri yang mau menerima kamu apa adanya, yang support kamu terus menerus, tidak pernah mengeluh. Cari orang yang seperti itu. Setelah itu Pak Johan pun pulang. Adi berpikir sambil ngambil bekas kopi dari Pak Johan, mau dibawa masuk. Adi berpikir, kenapa Pak Johan pesennya kayak gitu? Terus udah gitu Pak Johan ini orang kaya loh. Kenapa setiap dia pergi-pergi, dia ini gak naik mobil? Atau mungkin ada sopir atau apa? Aneh nih Pak Johan. Dia punya mobil, dia punya banyak rumah, tapi kenapa Pak Johan seperti ini sih? Sudahlah, masuklah Adi. Singkat cerita ya kan, jam 6 pagi karyawan udah pada bangun dan langsung pada prepare masing-masing ke tempat kerja masing-masing, ke tempat tugasnya masing-masing. Tiba-tiba Anis yang seorang kasir di situ tiba-tiba nerima telepon. Halo, iya? Apa Bu? Pak Johan kecelakaan dan meninggal. Boom! Pak Johan kecelakaan dan meninggal. Teman-teman, Bapak meninggal. Boom, boom, boom. Adi yang sedang merapikan dapur ini tiba-tiba sampai gelas pecah. Biar apa? Bapak meninggal.
Jadi kejadiannya kronologinya ini sepulang dari rumah makan. Adi udah ngerasain ini ada yang gak beres. Pak Juan gemetar, keringat dingin keluar, mukanya ini membiru dan banyak pesan-pesan di situ. Ternyata Pak Juan meninggal. Dan belum lagi Adi ini akhirnya berpikir, nih jangan-jangan itu apa ya? Malaikat atau apa? Apa mau mencabut nyawa? Atau apa? Adi sampai bingung sendiri. Yang semalam itu dilihat Adi ini apa? Makhluk apa itu? Nah, singkat cerita ya kan, mereka ini takziah segala macam ya kan. Setelah takziah, ini 1 minggu kemudian ya kan, ini Bu Tasya, istri dari Pak Johan ini datang bersama Anton pagi-pagi, datang ke situ menaiki mobil. Saat itu Bu Tasya ngomong, "Saya minta semuanya anak-anak kumpul ya. Sini duduk sini semua." Iya bu. Istri Pak Johan ini datang. Iya. Pada kumpul kan di situ. Nah, istri Pak Johan bilang, "Mulai sekarang karena Bapak sudah tidak ada, jadi untuk restoran ini saya yang ambil alih. Paham kalian?" Iya bu. Dan ada beberapa karyawan-karyawan yang saya ganti. Karena saya tahu perkembangan itu gak akan pesat jika menunya masih itu-itu saja. Dan yang saya absen, harap maju ke depan, akan saya beri uang untuk pesangon. Boom! Ternyata Adi ini masuk dalam daftar pecat. Ada 3 karyawan yang dibuang, termasuk Adi. Tapi saya udah. Ini sudah keputusan saya. Kalian paham? Dan sekarang chef yang di dapur kembali dipercayakan ke Anton. Dan menunya kembali lagi seperti awal. Paham kalian? Paham bu. Adi keluar. Singkat cerita, Adi pun nyari kerjaan lagi. Akan tetapi, ya kan, karena Adi ini sudah dikenal orang, di mana restorannya Pak Johan ini terjadi kecelakaan orang pada muntah, gitu kan, akibat makan masakan yang dimasak oleh chefnya, kokinya, yaitu Adi. Akhirnya banyak rumah makan yang menolak lamaran Adi. Lamar lagi ditolak, terus menerus seperti itu. Adi bingung. Aku harus gimana? Aku harus ngelamar kemana lagi? Adi terpaksa nyari kosan yang murah. Nah, Adi akhirnya telepon sama tetangganya yang biasa Adi ini telepon, minta tolong agar menyampaikan ke rumah bahwa Adi sekarang dipecat. Bapaknya yang di rumah pun kaget. Dan bapaknya bilang sama tetangganya, tolong sampaikan, kalau toh memang Adi hidup di kota ini susah, pulang juga gak apa-apa, sampein kayak gitu ya. Nggih pak. Akhirnya disampaikan sama tetangganya. Adi kebingungan, aku harus gimana. Sedangkan masih banyak yang harus aku selesaikan. Adik-adik ini harus sekolah, aku harus ngidupin keluarga. Ini gimana? Aku bertahan hidup di kota ini gimana? Bingung Adi. Akhirnya dalam waktu 1 bulan, Adi tidak mendapatkan pekerjaan tetap. Adi memutuskan untuk pulang kampung. Akhirnya setelah bayar kosan segala macam, Adi nata pakaian-pakaian. Adi pun langsung menuju ke pom bensin. Ini sore hari, mau ngisi bensin dan udah berniat, aku pulang kampung aja udah. Nah saat itu Adi dikagetkan. Ini yang lagi ngisi bensin ini temennya Adi, kita sebut saja namanya Rozak. Rozak ini juga karyawan yang ada di rumah makannya Pak Johan. Loh, Mas Rozak, kok jam segini di sini? Bukannya di rumah makan? Aku juga sama-sama dipecat, Di. Ternyata ini ada pemecatan lagi. Setelah mereka ngisi bensin, mereka ini ke pinggir jalan, terus Adi cerita, kok bisa dipecat mas? Ceritanya panjang Di. Semenjak dipegang Bu Tasya jadi amburadul Di. Kacau, apalagi sekarang Antoni itu semena-mena Di. Ya tapi yo tetep aja, rumah makan juga sepi-sepi juga kok, gak ada perubahan. Itu malah aku sama Samsul dikeluarin. Ini dipecat lagi, ada 2 orang yang diberhentikan. Dan sebenarnya sih ada hal yang lebih penting Di, tapi nggak tahu sih, orang saat itu agak ramai juga orang-orang. Jadi waktu itu aku ke dapur, aku itu mau nyuci piring, cuci gelas segala macem. Tiba-tiba Mas Anton diajak ke ruangannya ibu. Nah pintu ruangannya ibu itu nggak ditutup rapat. Nah aku itu nggak sengaja dengerin ibu ini ngomong sama Anton. Udah Anton, sekarang kita yang ambil alih. Kamu sebagai sepupuku, aku percaya kamu bisa bawa restoran ini. Lagian dengan adanya Mbah Dukun yang aku hubungin, Bapak jadi meninggal. Ternyata Anton ini masih saudaraan sama Bu Tasya. Dan lebih kagetnya lagi, ini berarti Pak Johan ini yang bunuh istrinya sendiri lewat perantara dukun. Saat itu juga Rosa kaget dan menyenggol gelas.
Gelas pecah, piar. Anton langsung keluar. Bu Tasya langsung keluar. Yang namanya orang kebingungan gimana sih, Roza? Saat yang Roza kebingungan, Roza langsung diajak ke ruangan. Setelah diajak ke ruangan, Bu Tasya tanya, apa yang kamu dengar tadi? Enggak Bu, saya enggak dengar apa-apa, saya kecenggol aja Bu. Beneran kamu? Yakin? Kalau enggak saya pecat loh. Beneran Bu. Anton, menurut kamu gimana? Udah, pecat aja. Akhirnya Rozak dipecat. Rozak pun cerita. Adik kaget. Hah? Istrinya main dukun? Taulah, saya juga kurang ngerti paham. Yang jelas tadi ramai dan nyebut-nyebut dukun, terus menyebut kematian Pak Johan. Kok ngeri ya? Ya udah, kamu mau pulang kampung ya? Iya Mas Rozak. Kalau gitu saya jalan duluan ya. Takutnya nanti malah kemalaman di jalan atau apa, saya nggak bisa istirahat, nggak bisa mampir-mampir, nggak bisa berhenti istirahat. Ya udah jalan-jalan. Hati-hati ya. Salam buat keluarga. Sampai ketemu. Akhirnya Adi pun berangkat pulang. Sepanjang perjalanan Adi ini masih nggak habis pikir. Bu Tasya seperti itu. Adi pun menggabungkan. Pantas saja. Saat itu Pak Johan bilang, pesan terakhir sebelum Pak Johan meninggal, cari istri yang mau menerima apa adanya. Cari istri yang benar-benar mengerti, support, saling gitu kan ya. Saling support. Di sini Adi menggabungkan nih. Oh mungkin seperti itu. Istrinya Pak Johan ini mungkin mungkin materialistis atau apa segala macam. Adi pun berpikir, ini juga mungkin ada hubungannya makhluk yang tinggi besar berjubah itu. Udahlah, akhirnya jalan nih. Adi melanjutkan perjalanan. Berapa kali berhenti. Ya kan, yang namanya juga perjalanan panjang. Ketika ngantuk atau apa, dia berhenti di warung. Nanti pas jam sholat dia berhenti juga. Gitu terus menerus seperti itu. Apalagi motornya Adi gak bisa kenceng. Jadi hampir santai. Nah di tengah perjalanan Adi dikagetkan. Ini ada truk dari arah berlawanan. Dan di situ ternyata ini ada kecelakaan beruntun. Buak. Adi kebingungan. Nah ada seseorang yang langsung disikat sama truk. Mentalnya orang tersebut yang dihajar sama truk ini jatuh di depan Adi. Adi kebingungan ya kan. Saat itu udah jelas Adi memastikan. Kurang 5 meter Adi memastikan orang tersebut ini udah kelojotan. Udah kelojotan dalam bentuk badan yang udah gak normal lagi. Badannya udah nekuk parah ya kan. Nah saat itu juga Adi yang kaget. Akhirnya Adi ini melindas tangan dari orang tersebut. Adi kaget. Nah saat Adi ini berhenti dan melihat ke belakang, orang itu sudah gak ada. Orang itu udah diem, kaku. Nah di depan Adi, ini mobil mundur ke belakang. Adi kaget, Adi langsung minggir. Untung tidak terjadi apa-apa sama Adi. Kecelakaan beruntun di situ. Singkat cerita, sesampainya Adi di rumah, orang tua, kakek, dan adik-adiknya ini udah pada menyambut. Nah, mereka kaget. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba pucat seperti itu? Iya Pak, tadi di jalanan ini ada kecelakaan beruntun. Untung saya selamat Pak. Boom! Keluarga ini udah was-was ketika Adi cerita seperti itu. Hingga pada akhirnya bapaknya bilang, "Yowes, istirahat dulu. Ini motor kamu yang baru ya?" "Iya Pak. Alhamdulillah ada motor Pak. Tapi ya kayak gini Pak, belum ada kerjaan lagi. Sabar. Yang penting udah ada tabungan. Bapak juga masih becak kok kayak gini." "Iya Pak, maafin saya ya Pak." "Ya udah, istirahatlah." Akhirnya diistirahat. Nah keesokan harinya nih, anehnya dari Adi ini bangun tidur, padahal di kampungnya sendiri, Adi ngerasain kayak, kok aku di kampung sendiri gak tenang ya? Ada apa aku ini? Adi bingung. Ini kampungku sendiri tapi aku kok ada sesuatu hal yang aneh. Kayak ada perasaan yang janggal. Ini aku ada apa ya? Kok aku kayak perasaan gak enak. Bapaknya ini sampai tanya, "Bapak mau berangkat kerja tapi lihat kamu kayaknya kok kamu itu pusing atau apa sih Di?" Nggak apa-apa Pak. Bapak mau ke Pangkalan ya Pak?" "Iya." "Ya udah Bapak berangkat dulu. Kamu jangan lupa makan." "Iya Pak." Bapaknya jalan. Adi bingung lagi, ditambah adik-adiknya ini gak melanjutin sekolah. Sementara uang Adi ini gak pas nih. Antara ketika ini Adi nyekolahin adiknya yang ini masih belum bisa sekolah nih. Yang dua ini Adi bingung. Ditambah kakeknya ini kadang-kadang sering sakit ternyata. Ini Adi dengar dari tetangga. Saat itu tetangganya lewat mampir ngobrol sama Adi bahwa kakeknya ini sering sakit-sakitan. Pernah muntah. Ini gak tahu kenapa. Ini dari masjid, dia ini mau jalan keluar pulang. Ini muntah di jalan tapi gak berani ngomong. Dan kakeknya ini ngomong, "Jangan ngomong keluarga rumah." Wah, Adi tambah kepikiran kan. Aku harus gimana ini? Pada malam harinya kan Adi ini yang masih bingung. Adi ini begadang. Bapaknya ini udah pulang. Adi ini di luar.
Sambil ngopi, sambil ngerokok di situ Adi lagi berpikir, gimana ya? Aku cari kerjaan gimana lagi ya? Kok seperti ini ya kehidupan? Adi rasa di situ tanggung jawab banget untuk keluarga. Dan gak lama kemudian saat Adi ini bengong ngalamun, ini Adi melihat ini ada ulet tapi ukuran besar, bukan ular tapi ulet ukuran besar. Uletnya itu pendek, gak panjang. Adi melihat, ulet apa itu? Jarak mungkin kurang lebih 5 meter. Ulet apa itu besar sekali? Dan ulet itu nyala. Lah, kok matanya nyala ini? Kok kayak ada matanya? Adi penasaran. Adi mendekati ke ulet tersebut. Kondisi sepi. Posisi ini kurang lebih, ini jam 12 lebih. Adi ini mendekati ulet tersebut. Dan pada saat Adi ini udah mendekat, ini hanya kurang 1 meter. Boom! Adi ini teriak, tolong! Boom! Ini yang dilihat bukannya ulet, melainkan potongan jari. Boom! Jari telunjuk. Jari! Tolong! Pada saat itu kakeknya baru pulang dari musola. Kakeknya Adi baru pulang dari masjid. Neng opo le? Mbah, lihat mbah, itu mbah, mana? Bilang, kamu kecapean. Kamu kecapean le. Mbah kenapa mbah? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Istirahat. Anu toh mbah, besok pagi bantuin mbah ke sawah. Itu ada garapan banyak. Ben kamu itu gak pelompang-pelompong kayak gini, bengong kayak gini. Iya mbah, apa itu yang kecelakaan kemarin yang aku lindas? Dalam hati Adi. Setelah itu Adi masuk kamar. Keesokan paginya, seperti apa yang dijanjikan sama kakek, karena kakeknya ini garap sawah orang, Adi pun diajak ke sawah. Nah, karena Adi di sini, mumpung ini yang masih bisa saya kerjakan, saya akan semaksimal mungkin agar mendapatkan upah banyak. Adi ini bekerja giat, nyangkul segala macem. Tibalah mau azan maghrib, mau maghrib nih. Adi masih mau kerja, kakeknya ini udah bilang, Di, wes, setelah mulai maghrib, mulai, ayo, bentar kek, curang. Nah, pada saat Adi ini mau nyangkul yang mungkin terakhir kalinya ya kan, Adi ini hendak mau ngayunkan cangkul, tiba-tiba Adi ini berhenti dan Adi ini terpental kejengkang ke belakang. Mbah sini mbah, jari ini mbah. Ternyata tanah yang dicangkul Adi ini tiba-tiba dalamnya ini ada jari. Jari ini bergerak. Ini jari yang semalam mbah. Nah, kakeknya ini datang mendekat. Enti. Opo? Gak ada apa-apa. Ternyata hilang. Adi kebingungan. Adi kayak diteror. Potongan jari tadi. Wes, mbah kan ngomong, iki wes nak maghrib. Di lokasi maghrib, ngerti gak? Ayo, ulang. Iya mbah. Kok bisa seperti ini ya mbah? Udah. Sandikolo itu jenenge. Ayo, ulang. Akhirnya diajak pulang. Pada malam harinya, Adi ini lagi ngeliatin motornya. Apa aku jual aja ya? Kalau ini dijual, mungkin ini bisa buat modal. Mungkin aku jualan atau gimana ya? Cukup gak ya? Belum lagi sewa tempatnya, lapaknya. Nah, gak lama bapaknya pulang. Iya pak. Lagi apa kamu? Gak apa-apa. Kok kamu ngeliatin motor? Ada apa? Oh, ya Adi pengen motor ini Adi jual pak. Nanti buat modal. Adi gak enak pak. Di sini gak bisa ngapa-ngapain. Ora apa-apa. Itu kan keringat kamu. Itu keringat kamu nyari uang di kota. Enggak pak, Adi pengen buka usaha agar Adi ini bisa berkembang. Dan Adi pengen nyekolahin adik-adik pak. Belum lagi kakek itu ternyata sakit-sakitan ya pak. Iya sih memang. Dan bapak ini juga penghasilannya sekarang lagi menurun le. Oh iya le, ini ada jajan dari Pak RT. Ini dimasukin toples le. Ini ada makanan cemilan. Tadi bapak ketemu sama Pak RT, terus Pak RT bagi jajan ini le. Oh ya pak. Akhirnya dipindah ke toples. Jadi makanan kering gitu kan. Makanan kering. Nah setelah itu bapaknya ini masuk ke dalam istirahat. Adi bikin kopi sambil menikmati makanan kering tadi. Sambil ngeliatin motornya. Antara mau dijual apa enggak. Adi bingung. Adi ngemil. Ketika berapa kali Adi ini ngemil, Adi kaget. Ini ada yang bergerak-gerak di mulut Adi. Apa ini? Ditarik sama Adi. Ternyata potongan jari. Tolong, dibuang sama Adi. Nah pada saat itu Adi ini langsung melempar toples. Buah.
bapaknya keluar. Nih ngopo dia nopo? Pak, Adi melihat potongan jari lagi, Pak. Di mana? Nggak ada. Udah, Li. Istirahat, kamu kelelahan. Udah, istirahat. Iya, Pak. Kenapa Adi seperti ini terus ya, Pak? Wes, kamu kelelahan nyangkul di sawah. Tadi di sawah juga gitu, Pak. Wes. Istirahat. Adi pun istirahat. Adi ini tiduran di kasur. Saat Adi tidur, tiba-tiba Adi mendengar ada suara motor nyala. Adi terbangun. Pak, Bapak harap nih gitu, Pak. Bapak mau kemana, Pak? Gak ada suara. Tapi suaranya ini jelas. Ini motor ditaruh di samping ruang tamu. Oh, siapa ya? Jangan-jangan maling. Adi pun keluar. Pada saat Adi keluar, motor nyala sendiri. Ini siapa yang nyalain motor? Pada saat itu Adi langsung ngecek ke kamar bapaknya. Ternyata bapaknya sedang tidur dengan adik-adiknya. Pak. Iya, Di. Piye? Hah? Apa, Di? Pak, Bapak tadi nyalain motor, Pak? Enggak. Ada apa toh? Itu motor tadi nyala, Pak. Ini udah Adi matikan, Pak. Aduh. Wes. Turu. Bapak ngantuk, Le. Yo. Iya, Pak. Maafin Adi, Pak. Motor udah dimatiin sama Adi nih. Ini siapa? Sedangkan kakek ini sedang di masjid. Kakek tidur di masjid. Adi kembali lagi nih. Masuk ke dalam kamar. Tak lupa mengambil kunci motor tadi. Dikunci stang sama Adi. Masuklah Adi ke dalam kamar. Ditaruhlah di meja kamar. Jadi ada meja kecil ya kan. Di situ Adi narik kunci. Nah, setelah itu Adi ini kembali merebahkan badan. Gak ada 5 menit tiba-tiba motor kembali nyala. Adi kaget. Saat itu juga mata Adi tertuju langsung ke kunci. Kunci motor ini masih ada di situ. Sepeda motor ini kuncinya ini masih ada di meja. Adi bingung. Ini yang nyalain motor siapa? Sedangkan kunci masih ada di sini. Adi pun keluar. Saat Adi keluar, motor nyala. Adi bingung di sini mau bangunin bapaknya lagi. Takutnya bapaknya ini capek atau apa segala macam. Pintu rumah ini masih terkunci dari dalam. Ini siapa yang nyalain motor? Akhirnya Adi nekat. Udah, aku pantengin, aku mau tidur di ruang tamu. Coba nyalanya ini kayak apa? Saat Adi mematikan motor tadi, Adi ini di situ duduk lama. Dan Adi ngomong sama motornya, besok kamu aku jual. Udah, pokoknya besok kamu jual. Aku gak mau tahu. Pokoknya kamu harus aku jual. Kamu neror aku terus-terusan kayak gini? Iya. Dan keesokan hari, motor ini dikeluarin. Saat Adi yang ngeluarin motor, mbahnya ini udah nyiapin cangkul. Kakeknya ini, Di, ayo ke sawah. Oh, malah otak-atik motor. Mbah, aku kayaknya gak ikut mbah ke sawah dulu. Loh, emang kenapa toh? Aku mau jual motor, Mbah, untuk modal aku usaha. Aku nggak enak di sini. Aku di sini kayak ngerepotin walaupun ini keluarga aku sendiri, Mbah. Oh, ya wis. Nek motormu didol yang mending gue modal apa kerja gaweanmu apa? Kamu nyari kerjaan apa? Enggak, Mbah. Aku mau buka warung, Mbah. Aku mau buka warung nasi goreng kecil-kecilan di gang depan, Mbah, dekat jalan raya, Mbah. Oh, ya bagus kalau kayak gitu. Yo, tapi yo motornya itu dicuci dulu. Yo, dicuci dulu. Jangan kotor kayak gitu. Memang mau dijual di mana? Ada, Mbah, temen di sini. Nanti akan bantuin saya, Mbah. Saya udah ngubungin tadi, Mbah. Oh ya wes, dicuci dulu. Nah, mbahnya akhirnya pamit mau berangkat. Mbah tak pamit sih. Ya Mbah, hati-hati. Mbahnya baru jalan 5 meter mungkin ya, atau mungkin 5 langkah. Tiba-tiba Adi teriak, tolong. Mbahnya langsung balik. Oh no, Bodi. Oh no, Mbah, itu nyelip, Mbah. Itu nyelip ada jari. Jadi di selak ban motor ya kan, di selebor. Ini nyepit ya kan, menjepit di bagian-bagian mesin mungkin. Ini jari nantep di situ. Ini nyepit di sela-sela antara selebor dan ban. Boom. Bah. Nah, pada saat itu ya kan, ini banyak balik lagi. Ditoin. Lah, iya. Boom. Baru kakeknya Adi baru lihat yang biasanya ini selalu hilang, ini baru bener. Akan tetapi jari itu sudah membusuk. Bahkan penuh belatung. Padahal mau dicuci, itu baru mau dicuci. Akhirnya diakalin sama mbahnya. Setelah dilihat ternyata jari itu udah penuh dengan belatung, baunya busuk. Anehnya, ini motor udah berapa hari ya kan di dalam rumah. Kenapa tidak bau busuk, bau bangkai atau apa? Enggak. Ini bener-bener udah penuh dengan belatung. Mbahnya ini langsung menunda ke sawah. Wes lagi bener. Iki harus dikuburkan secara layak. Nanti kamu yang ajar. Iya, Mbah. Ini penyebab kamu diteror.
Akhirnya jari tersebut ya kan dimakamkan. Dimakamkan, ini tak jauh dari rumah ada pemakaman umum, ini di deket-deket situ. Dimakamkan jari tersebut sama mbahnya. Mbahnya ini berdoa, setelah itu mbahnya ini nyuruh Adi untuk azan. Setelah dimakamkan ya kan, ini anehnya motor ketika dijual, si pembelinya ini tidak nawar, bahkan ini memberi lebihan. Temannya Adi pun menyampaikan ini harganya malah lebih bro. Adi seneng. Terima kasih mas, makasih mas, ini buat mas. Sekian mas, Adi ngasih upah. Ini bisa buat modal Adi jualan. Taruhlah nih, Adi ini beli motornya ini harga 7 juta, ya kan? Ini pembelinya ini bayarnya ini 10 juta. Dia bilang mau sekalian buat santunan. Karena si penjualnya ini bilang, ini yang punya motor, bocahnya ini lagi banyak prihatin, kondisinya lagi kayak gini-gini. Ini dikasih 3 juta, jadi 10 juta. Seperti itu kira-kiranya ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Adi pun buka warung, beli gerobak ya kan, yang murahan. Di situ Adi ini buka tenda seada-adanya, buka warung nasi goreng. Dan itu agak jauhan dari rumah, harus keluar gang dulu. Nah akhirnya warungnya Adi ini laris. Dan adik-adiknya yang putus sekolah ya kan, 2 diantaranya ini membantu Adi. Dan yang paling kecil di rumah. Karena nemenin kakek kalau ada apa-apa gitu kan, sering di masjid juga gitu. Nah 2 diantaranya ini bantuin Adi di situ, perempuan semua. Yang terakhir ini cowok. Akhirnya berjalannya waktu ini laris terus menerus. Adi berusaha untuk nabung. Adi pun bilang ke mereka, pendaftaran tahun depan kalian harus sekolah. Mas pengen melihat kamu pakai seragam sekolah lagi. Iya mas, kami juga pengen sekolah mas. Iyo, nanti mas bakal sekolahin, makanya kita kerjasama yang sergap, sing rajin. Iyo mas. Warung terus menerus rame. Jualan nasi goreng, capcay, kue tiaw atau apa segala macam. Adi pinter di sini. Adi pun akhirnya buka warung sampai malam. Nah nanti kalau udah malam banget, ini adik-adiknya disuruh pulang. Udah kalian pulang. Biar mas sendiri yang jaga di sini. Nanti juga bapak mampir ke sini. Seperti biasa bapak kalau udah malam kan mampir ke sini. Iya mas. Nah akhirnya seperti itu. Sering seperti itu. Kadang-kadang juga pas bapaknya pulang bawa becak gitu kan ya. Nanti adik-adiknya ini bonceng bapaknya sekaligus pulang. Adi ini sampai jam 2 gitu. Adi seperti itu. Dan memang di situ jarang ada warung, jauh. Ini yang membuat Adi ini laku di situ. Nah, berjalannya waktu. Pada saat itu suatu malam, ini kurang lebih jam 11:30, ini ada mobil mewah dengan plat yang Adi mikir, wah ini mobil dari kota nih. Keluarlah seorang bapak-bapak, gak begitu tua. Tiba-tiba duduk, mas, nasi goreng 1 mas. Oh iya pak, dibikinilah sama Adi. Saat baru 2 sendok, ya kan? Ini tiba-tiba bapak itu berhenti. Adi langsung nanyain, kurang apa pak? Mau ditambahin garam atau gimana pak? Atau kasinan apa gimana? Mas sudah lama kerja di sini. Orang saya baru-baru buka kok pak. Ini mas, saya kasih tahu. Mas pengen nggak hasil per harinya berlipat ganda? Maksud bapak, lebih dari ini bisa. 5 kali lipat, 10 kali lipat bisa. Oh saya nggak yang kayak gitu-gituan pak. Saya nggak aneh-aneh pak. Saya pengen yang normal-normal aja. Nggak gitu. Kamu ikut kerja saya. Kebetulan saya ini ada rumah makan. Dan saya cocok dengan masakan kamu ini, saya cocok. Dan kamu jadi chefnya. Kamu jadi koki di tempat saya. Ya. Nanti gajimu akan saya beri 5 kali lipat dari penghasilan kamu sehari-hari. Gimana? Yakin pak? Bahkan ketika warung saya akhirnya tambah laris, 10 kali lipat buat kamu. Begitu juga seterusnya. Berkelipatan. Gimana? Halal kok. Tenang, kamu kerja sama saya halal. Tenang. Tenang. Jangan mikir yang macam-macam. Iya pak. Di mana ya pak alamatnya? Ya udah, kamu datang ke alamat ini, ya. Memang agak jauh dari sini. Naik bis kali nanti kamu tanya-tanya nanti adalah di situ. Alamatnya lengkap kok. Iya pak. Kalau gitu nanti saya pamit dulu sama orang tua pak. Singkat cerita, setelah orang itu makan selesai, orang itu pulang. Adi ini keesokan hari ini cerita sama bapak adik-adiknya bahwa Adi ini ada panggilan kerja dan adik-adiknya yang sudah biasa membantu Adi diminta untuk yang menjaga warung. Walaupun bukanya ini gak harus sampai malam, sore aja dek, sampai sore. Habis maghrib udah tutup. Nanti biar bapak yang bantuin ngekesin tenda. Jadi warung nasi gorengnya ini digantikan adik dan bapak, ya kan? Adi akhirnya memutuskan untuk menuju ke alamat yang diberikan orang tersebut. Kita sebut saja nama yang di situ yang tertera ini adalah Pak Bejo. Orang tadi itu namanya Pak Bejo. Sesampainya di alamat itu tadi, ya kan? Adi ini bingung, rumah makan yang mana ini? Ini kok nggak ada rumah makan?
Ada bangunan-bangunan malah yang belum jadi ini. Terus ada masih banyak tukang. Tanyalah sama salah satu di situ orang. Ya kan? Pak, ini alamat ini mana? Lah itu Mas lagi dibangun. Adi kaget. Dipikirnya Adi, ini sudah ada rumah makan. Ternyata rumah makan baru dibangun. Nah, ini alamat rumah orangnya mana Pak? Oh, kalau rumah orangnya ini masih agak jauhan Mas. Ini lurus saja nanti masuk gang. Itu yang punya namanya Pak Bejo. Kalau saya ini udah pernah kerja di situ. Cuma saya ini udah nggak ikut kerja di situ. Ini saya malah mau pergi ke kota Mas. Oh gitu Pak. Oh iya Pak, makasih Pak. Akhirnya datang ke situ. Ternyata saat Adi ini nyamperin ke rumah makan yang lagi dibangun itu, ada Pak Bejo di situ. Nah Mas, datang juga kamu. Oh, iya Pak. Naik apa tadi? Naik bis Pak, sesuai arahan Bapak. Ini paling ya 2 minggu lagi jadi. Nah kamu selama 2 minggu nginep aja di tempat saya. Ya, iya Pak. Kalau gitu Pak, nanti mulai buka berarti 2 minggu apa nunggu dulu apa gimana? Udah, pokoknya nanti kalau udah rapi, kamu udah bisa langsung kerja. Nanti dibantu ada 2 karyawan dari saya, ya. Iya Pak. Akhirnya Adi dalam waktu 2 minggu ini bukannya disuruh pulang, melainkan disuruh tinggal di tempat Pak Bejo. Nah, di tempat Pak Bejo, ya kan? Ternyata Pak Bejo ini hidup hanya 2 orang. Pak Bejo dan ibunya yang sudah tua menggunakan kursi roda. Kita sebut saja ini namanya Mbah Warni. Adi memanggilnya ini Mbah Warni. Mbah Ni, lebih tepatnya ini Adi manggilnya ini Mbah Ni, sebutan belakangnya aja. Tapi disamarkan ya. Ini pokoknya intinya manggilnya ini nama belakang Mbah Ni. Adi di sini bingung. Loh Pak Bejo kok enggak ada istri atau apa. Pak Bejo langsung mikir. Apa kamu lagi bayangin apa? Kamu pasti mau nanya ya, istri saya di mana? Saya udah lama cerai Mas. Anak-anak saya juga ikut istri saya. Dan saya ini hidup sama ibu. Saya nggak mau ninggalin ibu Mas. Wah, disinilah Adi teringat ibu. Nah, selama nunggu warung jadi, karena memang Adi ini orangnya rajin, disiplin, baik, supel, gampang deket sama orang, ya kan? Ini membuat, ya kan, Mbah Ni dan Pak Bejo ini senang dengan keberadaan Adi di rumahnya. Adi membantu pekerjaan-pekerjaan yang di situ. Adi ini memasakkan segala macam. Mbah Ni ini senang. Laris nanti warungnya. Iya Bu. Ya mudah-mudahan dengan yang adanya Adi, warung jadi rame Bu. Iya ini masakannya enak. Mbah Ni ini juga sayang sama Adi. Dan setiap pagi ini Mbah Ni ini dimomong sama Adi, berjemur atau apa gitu. Adi inget ya ampun, kalau tahu mungkin ibu masih hidup, ya kan? Adi inget ibunya. Terus menerus seperti itu hingga pada akhirnya, ya kan, warung buka. Mbah Ni ini bener-bener sayang banget sama Adi. Pokoknya kalau warung buka tidur sini aja nak. Ya nanti Mbah lihat nanti di sana gimana. Kalau memang rame terus dan Adi ini kepintal-pintal, ya memang Adi harus di sana Mbah. Tapi kalau memang Adi bisa menghandle semuanya, yo nanti Adi balik lagi ke sini Mbah. Yo, Jo, nitip Adi, iku wong apik. Nggih Bu. Nah akhirnya Adi pun datang ke rumah makan dan ternyata bener. Ini rumah makan udah layak ditempati. Mulai banner-banner tulisan segala macam pun udah dipasang. Nah kalau di sini menunya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Adi pun dapat tantangan di sini masak kayak daging gitu kan, olah-olahan makanan-makanan yang dicampur dengan daging. Ada sup, ada gulai, ada tongseng segala macam. Dan ternyata memang Adi ini bisa. Adi bisa. Singkat cerita ya kan, berapa hari ini warung buka langsung rame. Belum begitu rame banget, tapi paling tidak khayal banget ini baru buka udah langsung banyak orang berdatangan. Dan di situ dibantu 2 karyawan, Iksan sama Bayu. Nah, di sini yang nyuplai daging sendiri, ini Pak Bejo. Maaf ya, saya belum bisa nyuruh-nyuruh orang, jadi terpaksa karena saya yang tahu tempat ngambilnya daging, terpaksa ya saya sendiri. Nggak apa-apa kan, kalian nggak risih kan. Nah, Adi pun bilang, justru saya malah salut sama Bapak. Bapak ini yang punya warung, tapi Bapak ini malah yang nganter-nganterin daging sendiri. Iya, maafin saya malah justru nggak enak, nanti kalian risih. Nggak Pak, nggak apa-apa Pak, nanti lagi Pak, kalau memang Bapak nggak keberatan, saya kasih tahu tempatnya aja Pak, nanti saya ngambil. Oh gitu, kamu mau? Iya Pak, nggak apa-apa. Ya udah, ini pokoknya dimasak. Pokoknya ini dicampurkan ya, dicampur-campurkan ke setiap menu makanan daging-daging ini. Iya Pak. Adi pun nurut. Akhirnya karena udah ada 2 orang, kadang-kadang Adi itu main ke tempat Mbah Ni gitu kan ya. Setelah itu pulang. Tapi hanya main aja. Ini mungkin pas Mbah Ni ini minta berjemur pagi-pagi gitu kan. Adi ini lewat atau apa, Adi berjemur sama Mbah Ni gitu kan ya. Tapi hanya mungkin 10 menit ngobrol-ngobrol terus Adi ini karena ada kerjaan ya kan. Nah seperti itu. Nah berjalannya waktu ya kan, 1 bulan kemudian warung mulai ramai, orang berdatangan. Adi jadi keinget, ya ampun, dulu aku di kota, aku
Aku pernah seperti ini. Kini di kota lagi, di kota lain. Aku membuat rumah makan ini jadi rame. Aku harus waspada. Ini pesen dari almarhum Pak Johan. Nah, akhirnya bener-bener rame warung. Pada saat itu ya kan, pada waktu gajian Pak Bejo ini tidak memberikan 5 kali lipat, melainkan 10 kali lipat. Adi pun ngomong, Pak ini terlalu banyak. Udah, seperti yang sudah saya janjikan. Ya, aman kan? Aman? Iya Pak, terima kasih Pak. Karyawan-karyawan yang lain juga ikut seneng. Nambah lagi 2 karyawan, jadi 5 karyawan ada di situ. Tambah rame terus menerus. Pada saat itu, Adi ini masak sambil bengong. Bengong, dia ini melompong. Pak Bejo ternyata ngeliatin. Adi, kamu ini gimana? Masa kok sambil bengong? Oh iya Pak. Kamu kenapa? Matiin dulu kompornya, matiin. Dimatiin. Sini duduk. Kamu kenapa? Kakek saya ini di rumah sakit Pak. Warung saya ini yang lola adik saya ini jarang laku Pak. Dan ternyata udah tutup Pak. Dan kakek saya ini butuh biaya banyak. Saya bingung Pak di sini. Loh, kakekmu dirawat di rumah sakit? Iya Pak. Uang kemarin udah saya kirimkan ke sana, ternyata masih kurang Pak. Maafin saya Pak, saya bukan mau minta Bapak, enggak Pak. Enggak gitu. Urusan kamu, urusan saya juga. Ini, sekarang kamu pulang ya kan, ini semua urus. Biaya rumah sakit apa segala macam semua urus. Apalagi kurangnya? Udah Pak cukup. Enggak, saya dengar kamu tadi bilang adik-adik kamu, itu berarti masih kecil-kecil, usia berapa dia? Ya SD Pak. Terus dia gak sekolah selama kerja? Atau pulang sekolah dia baru kerja gitu? Dia udah gak sekolah Pak. Sekolahin semuanya. Semuanya sekolah. Harus sekolah. Jangan sampai adik-adikmu gak sekolah. Ngerti kamu? Iya Pak. Akhirnya Adi pun nurut. Ini bawa uang banyak Adi. Setelah sampainya di rumah, Adi udah diizinin pulang. Tapi gak boleh lama-lama, hanya 2 hari. Karena warung sedang membutuhkan Adi banget. Dan para pemasak ini belum siap. Yang lainnya ini belum siap. Adi pulang. Biaya kakeknya akhirnya dibayar sama Adi. Tapi kakek harus masih di rumah sakit. Uangnya dititipin ke bapak. Uangnya dititipin bapak. Pak nanti kalau ada pendaftaran sekolah, daftarkan adik sekolah Pak. Lah kamu dapat uang dari mana ini sebanyak ini? Ini dari bos saya Pak. Doain biar lancar terus. Nah singkat cerita selama 2 hari di rumah ya kan, kakek ini belum menunjukkan tanda-tanda pulih segala macam dan masih di rumah sakit. Dan dokter pun mengatakan karena udah sepuh, udah tua dan sering yang namanya beliau ini awal-awalnya ini tidurnya kan di ubin masjid. Yang mungkin awalnya masuk angin atau apa segala macam yang akhirnya ini udah menjalar parah. Nah ini ada edukasi di sini ya kan. Jadi ketika udah malam kita ini jangan sampai kita tidur tanpa alas. Ini sangat ngeri banget ya. Oke, singkat cerita ya kan. Adi balik lagi nih. Setelah Adi balik lagi paginya Pak Bejo tiba-tiba membawa beberapa bungkusan daging. Seperti biasa sama. Nah ditaruhlah di depan Adi. Udah masuk dapur, yang lain ini disuruh minggir. Nah, Adi bingung. Kok yang lain disuruh keluar Pak? Buka bungkusan ini, buka. Setelah dibuka, Adi kaget. Apa ini Pak? Tikus ini Pak. Bum. Jangan keras-keras. Ini udah saya potong-potong semuanya. Berarti kamu, Pak ini daging tikus Pak. Ini mau buat apa Pak? Kamu masak. Campurkan daging ini ke semua masakan. Udah, nurut. Pak, saya gak mau Pak. Maaf saya gak bisa Pak. Saya gak bisa mencampurkan potongan-potongan tikus ini Pak. Saya gak bisa Pak. Saya gak bisa. Saya nggak mau meracun orang. Saya udah pernah punya pengalaman Pak. Saya ini udah higienis banget. Saya ini masak udah sebisa saya ini pokoknya bersih. Yang ada orang pada muntah Pak. Apalagi ini tikus Pak. Saya nggak mau Pak. Saya nggak mau mencelakai orang. Terus kamu ngoceh terus. Keluarga kamu udah saya selamatkan. Dan saya siap menanggung resikonya. Biaya berapapun itu urusan saya. Sekarang tugas kamu hanya masak. Ngerti? Pak, tapi masak. Di situ Adi motong-motong berapa kali. Adi ini muntah berapa kali nih. Saat masak Adi dan nggak tega kalau mau nyuguhkan. Iksan dan Bayu nggak tahu Adi ini ngumpetin daging itu tadi karena Adi udah memotong dengan lembut berkali-kali ini muntah. Akhirnya yang menyuguhkan ke orang-orang ini Iksan sama Bayu nggak ngerti dan 2 karyawan yang lain. Anehnya restoran tambah rame. Gila, disuguhin tikus. Dicampurkan ke nasi goreng, dicampurkan ke makanan yang lain, campurkan ke sup, dicampurin ke mati parah. Singkat cerita, 1 minggu sudah masak dengan cara daging yang seperti itu. Adi ini mau tidur, ini gelisah. Jadi disediain tempat tidur di situ.
Dan memang Pak Bejo menyuruh semua karyawan tidur di situ. Adi ini tidur di kamar atas, jadi Adi bikinin kamar di atas. Adi ini bingung, geluntang-geluntung, ya ampun. Banyak orang yang sudah makan tikus. Ya ampun, maafin saya ya Allah, ini gimana sih ya kok kayak gini. Tiba-tiba Adi melihat bayangan ibunya. Anehnya bayangan itu, ini kan posisinya ini Adi di atas. Bayangan itu hanya di luar. Sedangkan di luar ini gak ada balkon atau enggak. Jadi kayak terbang persis di depan jendela kamar. Adi lihat lah, kok kayak ibu ini memakai baju yang serba putih dan dengan paras yang sangat cantik sekali, dan mengatakan, nah, ulanglah, jangan di sini. Dan tiba-tiba Adi terbangun. Tadi mimpi, ya ampun, ibu. Jadi tadi saat bengong ini sempat ketiduran dan dimimpikan munculnya ibu, almarhumah ibunya. Akhirnya ya kan, Adi ini tambah dilema, aku harus cabut dari sini. Tapi Pak Bejo itu udah nolong aku dan adik-adikku ini. Ya ampun, ini gimana sih? Bingung, dilema. Singkat cerita ya kan, ini 2 hari kemudian, ini Pak Bejo datang lagi. Kali ini semua karyawan disuruh bawa bungkusan plastik. Nah, dikasihin ke Adi. Adi tanya, Pak ini udah gak usah tanya, sama kayak kemarin. Iya Pak, ini biar kamu gak banyak protes, udah kita cincangin semua. Jadi udah bentuknya kayak sarden, ngerti kamu? Iya Pak, maafin saya Pak kalau saya ini banyak. Iya makanya, kamu diem. Jadi tugas kamu mencampurkan. Seperti biasa, ngerti? Ya ampun, ada. Jadi kayak bagian-bagian, mungkin bagian-bagian ekor kayak gitu kan mungkin masih ada, atau itu yang membuat jijik Adi gitu kan ya. Yang awal-awalnya melihat itu berkali-kali muntah, moncongnya atau segala macam. Sempat kayak gitu sih berapa kali. Pertamanya ini lihat seperti itu Adi ini pertama kalinya ya kan. Semakin kesini kayak udah kayak terbiasa akhirnya. Jadi udah nggak muntah lagi, udah tinggal nyampurin aja udah. Semuanya dicampurin dan ngambilnya nggak boleh banyak-banyak gitu. Dan ditaruh di freezer terus. Nah, restoran tambah rame, omset naik drastis, karyawan tambah lagi, banyak karyawan. Tapi anehnya berjalannya waktu, Adi ini sering dimimpiin ibunya dan disuruh pulang. Pulang. Adi bingung. Tetapi di sini gaji Adi ini terus-menerus tambah besar. Bingung Adi ini. Pada suatu hari ya kan, ini Adi ini pengen kangen sama keluarga di rumah, pengen izin lagi lah. Karena udah lama gak pulang. Nah, Adi berencana, nanti kalau rumah makan udah tutup, aku mampir ke sana lah. Sekalian aku pamit, aku minta cuti 2 hari. Siapa tahu Pak Bejo boleh. Udah kangen sama adik-adik. Udah kangen sama kakek, bapak. Nah, akhirnya setelah selesai masak segala macam, rumah makan tutup ya kan. Adi jalan kaki ke rumahnya Pak Bejo. Setelah sesampainya di depan rumah Pak Bejo, Adi kaget. Pak Bejo keluar dari rumah sambil melipat kursi roda. Adi bingung. Kursi roda kok dilipat? Terus ditaruh di gudang. Adi ini masih di depan gerbang loh, halaman gerbang. Adi lihat ini dari luar gerbang. Kok itu kursi roda ditaruh di gudang? Ada apa ini? Terus di depan ini ada mobil juga kan? Ada mobil, tapi bukan mobilnya Pak Bejo. Nah, pada saat itu ada seseorang keluar. Ini Adi akhirnya ngumpet. Siapa itu? Kok orangnya asing? Aku baru lihat. Adi akhirnya nguping. Ngomong apa itu? Didengerin sama Adi. Akhirnya Pak Bejo pun turun ya kan, keluar. Terus bapak itu masuk ke dalam mobil. Oh, ini mobil dari bapak itu tadi. Orangnya ini lebih tua dari Pak Bejo, selisih 2 tahun mungkin. Nah, tiba-tiba saat dia udah di bagian supir ya kan, Pak Bejo ini, jadi jaraknya udah mulai deket banget, mungkin sekitar 5 meter atau 6 meter. Jadi ketika ada orang ngobrol ini sangat terdengar. Adi ini ngumpet di semak-semak dekat gerbang. Jadi di gerbang, depan gerbang ini ada semak-semak nih. Adi ngumpet di situ. Adi sambil ngeliatin orang asing tadi ya kan, yang menurut Adi baru lihat, tiba-tiba mengatakan, "Ingat Pak Bejo, pesennya cuma siji. Ojo nganti dipangan. Jangan sampai makan daging ibumu sendiri." Adi kaget. Jangan sampai makan daging ibu sendiri. Terus Mbak Ani. Adi bingung. Sempat mau teriak sendiri sampai dia membungkam sendiri. Mbak Ani, udah aman Pak, saya nggak mungkin makan daging ibu saya sendiri. Yang jelas sekarang tambah rame setelah ada campuran itu. Boom! Adi tambah kaget. Jadi selama ini yang kemarin dibawa ke sana selain daging tikus, ini daging Mbak Ani. Boom!
Lah, ada kayak gini ya. Pada saat itu mobil jalan, ya kan, gerbang ditutup sama Pak Bejo. Pak Bejo udah masuk, barulah Adi lari. Adi lari langsung ke rumah makan. Adi ini bingung, ya ampun. Adi langsung masuk ke kulkas freezer. Dibukalah, cekrek. Ya ampun, diambil. Daging-daging tadi ini diambil. Yang sudah lembut kayak sarden gitu kan. Diambil, ya ampun. Ini daging Adi, ya ampun. Adi ketakutan, boom. Singkat cerita ya kan, ini tiba-tiba berapa hari kemudian Pak Bejo ini ngomong sama karyawan, nanti masakan seperti ini, ya. Adi siap ya, nanti ada tambahan orang-orang lagi nih. Ada acara apa ini Pak? Ada acara pada tanya. Perusahaan saya ini bikin bisnis sama teman saya, kebetulan goal. Oh selamat Pak. Tapi Adi geram di sini. Tapi Adi nggak berani apa-apa. Ya udah, nanti ini teman-teman saya besok pagi ini datang semua. Ya, ini mau merayakan di sini. Jadi kalian persiapannya dari sekarang. Paham kalian? Siap Pak. Pada siap semua. Dekorasi segala macam, rumah makan bener-bener dirapikan segala macam. Ada hiburan juga di situ. Ada dangdut juga di situ. Hingga tibalah acara tersebut ya kan. Ini keesokan hari ya kan, pada malam harinya meriah. Banyak tamu-tamu Pak Bejo pada berdatangan. Dipersilakan sama Pak Bejo, silakan. Udah tiup lilin segala macam, mulailah hiburan dimulai. Silakan nikmati masakan kami. Ya, semuanya bilang, wah enak Pak. Ayo Pak. Berapa kali ada yang nanya, Pak, ibu bapak kok nggak di sini Pak Bejo? Oh ibu saya ini lagi di tempat saudara. Dan kebetulan memang agak jauhan. Kemarin ini udah dijemput sama adik saya. Jadi kalau saya paksakan ke sini kasihan. Oh gitu ya Pak? Iya siap Pak. Ibu sampean kan udah pakai kursi roda. Di sini, ya kan? Adi ini dengar, kurang ajar bilangnya. Ibu di tempat saudara. Kurang ajar. Pak Bejo ini udah berkali-kali nih ditawarin. Ayolah Pak, makan bareng Pak. Ayo Pak, ini Pak, kita makan bareng. Pak Bejo ini menolak. Enggak, saya cemilan-cemilan aja. Saya kue-kue aja. Kebetulan kalau udah malam saya ini gak makan. Saya pengen diet saya. Pak Bejo bilang seperti itu. Ya udah silakan. Monggo silakan dinikmati. Satu persatu pada nyanyi, Pak Bejo pun nyanyi. Nah, Adi yang sedang di dapur ya kan, lagi masakan selanjutnya segala macam. Tiba-tiba mereka semua yang ada di dapur mendengar orang teriak-teriak, wah tolong Pak Bejo ini ambruk. Boom. Pada keluar semua dan pelojotan. Ini sambil memegang lehernya Pak Bejo. Sakit. Boom. Pada akhirnya semua yang panik, teman-teman Pak Bejo ini langsung membawa Pak Bejo ke rumah sakit. Boom. Dan gak lama kemudian ya kan, ini dari tamu-tamu yang sudah tahu kontaknya Pak Bejo atau segala macam gitu kan ya. Ini teman-teman yang udah nganter Pak Bejo duluan, ini nganter ke rumah sakit, ini telepon mengatakan kalau Pak Bejo ini meninggal. Semua kaget, tapi Adi tidak kaget. Kenapa Adi tidak kaget? Ternyata Adi di sini mencampurkan daging dari ibunya Pak Bejo, Mbahni tadi, dagingnya Mbahni, ini tidak di makanan, melainkan di kue-kue. Pak Bejo tidak tahu. Di mana Pak Bejo ini makannya kue, dicampurkanlah di situ. Otomatis yang makan kue yang kena. Pak Bejo makan kue. Jadi kayak risoles atau apa gitu, mungkin seperti itu kali ya, pengganti dari ayam atau apa. Ini dicampurkan di situ. Pak Bejo meninggal. Pada saat itu paginya ini takziah, ramai semua pada seluruh ke makam. Begitu juga dengan si Adi ikut ke makam juga. Tapi karyawan-karyawan ini gak berani mendekat. Karena apa? Keluarga-keluarga besar, terus dari teman-teman perusahaan segala macem. Jadi Adi ini dari jauhan, dari kejauhan sambil di sini ngeliatin. Setelah ini aku harus pulang. Pada saat itu ya kan, ini Adi dikagetkan. Ini ada seorang perempuan yang Adi sangat kenal sekali. Nah di sini kebongkarnya nih, ya kan? Adi sangat kenal sekali ya kan. Adi bilang, aku kenal orang itu. Lah itu anak-anaknya aku juga kenal. Ada seorang dua putra ya kan. Ini mereka datang ke situ. Adi kenal lah. Itu bukannya anak. Ternyata perempuan tersebut adalah Butasya. Butasya ini adalah istri dari Pak Johan, almarhum Pak Johan. Yang dimana Adi ini pernah kerja yang pertama. Yang Butasya setelah kematian Pak Johan, Butasya ini yang ambil alih. Adi dikagetkan munculnya Butasya. Dan gak lama kemudian anak-anak tadi ini berlarian, terus langsung pada nangis di situ. Butasya pun ikut mendekat ke arah makam. Adi melihat dari jauh. Pada saat itu Adi pun tanya ke salah satu
tamu yang takziah di situ. Ada seorang bapak-bapak kan, Adi tanya, Pak numpang nanya Pak, kalau boleh tahu, itu siapa ya Pak? Kok perempuan terus ada bocah-bocah itu nangis ya Pak? Oh itu, kalau itu namanya Bu Tasya. Itu dulunya mantan istrinya Pak Bejo. Lah kamu siapa? Oh kalau saya karyawan warung Pak, karyawan rumah makannya Pak. Oh gitu. Lah sama, Bu Tasya ini di kota ini kan ngelola warung juga. Tapi denger-denger si suaminya yang sekarang ini udah meninggal. Adi tambah yakin. Cuma ya gitu, Bu Tasya ini gak pernah puas. Akhirnya mungkin meninggalkan Pak Bejo. Nah saat Pak Bejo ini udah mulai naik lagi, Bu Tasya ini mau balik lagi, Pak Bejo udah gak mau. Setahu saya gitu Mas. Saya gak ngerti. Yang setaunya seperti itu. Nah setelah itu Bu Tasya ini pacaran sama orang yang di kota. Siapa namanya Pak Johan apa kalau gak salah. Terus Pak Johan itu saya dapat kabar kalau Pak Johan itu udah meninggal. Terus akhirnya restorannya Pak Johan ini yang ngelola Bu Tasya. Nah kabarnya restorannya jalan apa enggak saya nggak ngerti Mas. Ya ampun, dunia sesempit ini. Kalian pernah nggak sih ketemu teman ternyata lah kok ada kamu di sini, lah kok pernah kan? Pernah nggak sih? Saya juga sering menemukan seperti itu. Ini kan udah kepisah jauh. Ternyata pas di waktu yang bersamaan lah kok ternyata kamu lagi. Ini terjadi di cerita kali ini. Nah, Adi pun setelah pemakaman selesai berkemas-kemas dan pulang. Tanpa izin, tanpa apa-apa segala macam. Mau izin sama siapa udah gak ada yang kenal lagi. Adi pun pulang. Saat Adi pulang sampai rumah, Adi juga masih kepikiran itu. Saya gak ikut campur masalah Mbak Ani atau apa. Dagingnya gini nanti nasibnya bagaimana saya kurang tahu. Pokoknya Adi langsung meninggalkan. Sesampainya di rumah, Adi menjelaskan ke keluarga. Dan keluarga kembali lagi. Ya wis, bertahanlah di sini. Kerja seadanya. Jalani warung kamu, usaha kamu. Dan 2 hari Adi ini di rumah, Adi dimimpikan Mbah Ani. Tiba-tiba Mbah Ani ini datang, ya kan? Ini di depan rumah Adi. Adi dimimpikan seperti itu dan Mbah Ani mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Nah, hanya kata itu yang Adi masih ingat. Setelah itu Adi pun gak lama kemudian berjalan waktu Adi pun menikah dan Adi pun buka usaha warung gitu. Nah, itulah kisah dari perjalanannya Mas Adi yang benar-benar berliku-liku. Ternyata dunia sempit banget, ketemu orang-orang itu lagi. Di sini ada edukasi baik diambil, yang buruk dibuang. Itulah kisahnya seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita, saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang udah ngirim cerita, saya mengucapkan terima kasih sekali, ya kan? Dan buat teman-teman yang di rumah yang pengen ngirim cerita, ini caranya gampang banget, ya kan? Kalian bisa lihat ke layar karena banyak pengirim cerita yang belum saya bacakan karena saya ini kebingungan nih. Banyak yang ceritanya ini gak jelas. Nah caranya kayak gini, biar cerita kalian ini mudah dihafal saya dan tim. Caranya seperti ini, lihat ke layar. Ini dikirim per paragraf atau per kalimat. Nah seperti ini, jelas. Nama yang disamarkan mana, kronologinya seperti apa, hantunya seperti apa, gimana ceritanya, terornya seperti apa, ya kan? Di sini konfliknya seperti apa, jelas. Yang mau disamarkan mana, nama-nama yang mau disamarkan mana, nama aslinya siapa, jangan sampai ketika saya menyamarkan ternyata namanya bener nih orang ini gitu kan ya. Jadi nama asli ini samarin aja Mas, terserah gitu kan. Ya boleh gitu kan, ditulis seperti itu gitu. Nah ya, kirimnya kemana? Kalian bisa ke DM Instagram saya @dodosinjo, ya kan? Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Nah dengan begitu ya kan, ini saya bisa langsung ngerti kalau ngirimnya per paragraf atau per kalimat. Seperti biasa ketika kalian chat ke nomor saya ya kan, dibiasain kasih nama dan nama kota kalian agar nggak ketumbuk dengan WA lain. Langsung ya dikasih nama dan nama kota ya. Jangan sampai hai Mas, Assalamualaikum, saya nonton terus loh, tapi nggak ada namanya. Nanti akan ketumpuk dan tidak bisa melihat status saya. Tapi ketika kita saling save kontak, itu kalian bisa langsung lihat status saya ketika ada tayangan baru, ya kan? Seperti itu. Oke, saya berdoa mudah-mudahan berikut channel Rian Agus Widodo, Goska Official, dan semuanya ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya kan? Yang belum dapat jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Sehat selalu, panjang umur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.
Jodoh kisah misteri ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif tinggalkan